Pengacara Rasman Arif Nasution menganggap adanya keterlibatan anak jenderal dalam kasus Vina hanya isu belaka. Rasman mengklaim telah melakukan penelusuran yang menganggap anak jenderal dimaksud baru berumur 2 tahun saat Vina dibunuh. Terkait dengan banyaknya beredar informasi bahwa ini seolah-olah melibatkan anak seorang jenderal. Ada jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan yang katanya ini orang gede di negara ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Berdasarkan penelusuran kami bahwa Kapolres Cirebon Kota tahun 2016 pada bulan Agustus ya, itu adalah AKBP AD, V, dan D. Sorry ya. Inisial A, V, Victor ya, B. Ini Kapolresnya 2016. Dan sebelum beliau menjadi Kapolres, ada seorang Kapolres juga berinisial AKBP IJ, India Jenggo. Nah, kemudian kasus ini sama sekali tidak ditangani oleh Kapolres AKBP A, V, B. Ya, ini penelusuran. Saya nggak mau sebut nama orangnya langsung. Kenapa? Pertama, kasus ini sudah ditarik oleh Polda Jabar dan digelar di sana. Dan itu dibuktikan berdasarkan pengakuan dari Saudara Yosi bahwa ketika beliau terima kuasa, beliau dilibatkan langsung dalam gelar perkara itu. Kalau kita sebagai lawyer dilibatkan, artinya gelar perkara khusus dong. Tapi meskipun digelar secara khusus, Kapoldanya pada waktu itu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Bapak Anton Carlyan. Beliau mengatakan pada waktu itu tidak ada hal yang menjadi sangat atensi publik sehingga harus turun tangan dengan sedemikian rupa seperti sekarang. Hanya berjalan normal, hanya saja kenapa ditarik dari Cirebon Kota ke Jawa Barat, Polda Jabar, karena salah satu korbannya adalah anak polisi, yaitu Bapak Rudiana. Jadi keluarga dari pihak pelaku dan yang lain-lain ketakutan. Udah tarik aja ke Bandung, Polda Jabar. Itu dasarnya, bukan karena atensi publik atau ada kegaduhan di sana. Oke. Berikutnya ada yang menyebut ini anak jenderal itu, anak jenderal AVB. Di sini jelaskan kepada saya berdasarkan data, pada saat itu anak beliau baru berumur 2 tahun. Tidak mungkin dong anak 2 tahun ikut geng motor. Ini biar clear nih. Jadi kalau lawyer itu, praktisi hukum itu, kasihlah logika-logika hukum untuk memperbaiki dan membantu pihak penegak hukum. Ingat Bang, pengadilan itu lancar-lancar aja loh. Nggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup. Banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan. Muka-mukanya mereka mau lihat. Tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media Bang. Harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan. Harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh. Makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya Bang ya. Begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina, kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin, kalau salah tangkap gimana? Saya bilang, ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong Mbak. Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Waktu saya mengawal sidang itu, memang terdakwa itu ada 11 Bang dalam persidangan. Terdakwa itu ada 11? Ada 11, betul. Oke.
Yang disidangkan 8 orang tuh 1 sudah lebih dulu kan yang di bawah umur, Ya. yang 7 itu menyusul. Saka maksudnya. Oke. Saka lebih dulu sidangnya. Oke. Yang 7 nyusul itu. Oke. Dan yang 3-nya itu tetap DP